Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah gejolak dunia saat ini, kita kerap mendengar berita dan melihat berbagai peristiwa politik global, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan Israel. Sebagian orang meyakini bahwa ketegangan ini nyata dan berdampak luas. Namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa semua ini hanyalah pura-pura dan sandiwara saja di panggung politik dunia. Ada yang mengatakan Iran itu Syiah dan membantu rezim Assad dalam menzolimi saudara Muslim Sunni di Suriah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan melihat secara lebih jelas duduk perkaranya, mari kita simak bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah pemahaman dan membuka wawasan kita sebagai umat Islam agar kita bisa membaca peristiwa ini dengan mata hati dan iman. Ini tanggapan beliau tentang gejolak Iran dan Israel saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini saya dibikin muak dengan sekelompok orang ngakunya sebagai muslim tapi ribut gaduh mempermasalahkan serangan Iran ke Israel dengan alasan Syiah lah, dengan alasan-alasan sektarian lainnya lah, dengan alasan ini itu. Begini, sederhana saja. Yang pertama, Iran ini lagi ngantem Israel dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya. Anda tahu yang dihantam itu Israel, negara pelaku genosida di Gaza. Musuh Islam, musuh Palestina, musuh Gaza, bahkan musuh kemanusiaan sedunia. Iran bikin babak belur Israel. Harusnya kamu girang dong, senang dong. Ngapa jadi kamu ribut? Ngapa jadi kamu gundah? Ngapa jadi kamu gusar? Itu yang pertama. Musuh itu adalah kawan. Sederhana sekali, simpel. Yang kedua, jangankan Iran. Andai kata Rusia, Cina, negara-negara yang mayoritas kufar, andai kata tahu-tahu nyerang Israel, ya, bantu Palestina, kita akan ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Apalagi Iran. Dia bisa melakukan apa yang nggak dilakukan oleh banyak negara dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya, dengan resiko yang harus dihadapi negaranya. Resikonya nggak main-main. Maka kita ucapkan jazakumullah khairal jaza, nasarakumullah. Mudah-mudahan perjuangan kamu menghantam Israel dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Israel musuh bersama. Musuh apapun madhabnya, bahkan apapun agamanya, selama mengaku manusia dan peduli kepada kemanusiaan, pasti akan menjadi musuh Israel. Yang ketiga, yang ingin saya tegaskan, yang harus diributin bukan Israel. Yang harus diributin itu Amerika dan negara-negara yang memiliki hak veto di PBB, yang selalu bicara soal kemanusiaan, tapi mendukung dan mensponsori genosida di Gaza. Itu yang harus diributkan. Yang kedua yang harus diributkan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestina. Kalau mereka kompak, Palestina dari kapan tahu udah merdeka. Tapi apa yang terjadi? Untuk buka perbatasan saja ke Gaza untuk kita masukin bantuan, susahnya setengah mati. Apa yang terjadi ketika Iran, Yaman menembakkan rudal-rudalnya ke Israel, tapi ada segelintir negara-negara Arab yang menghadang rudal tersebut, nggak bantu perang, malah menghadang rudal yang akan menghantam Israel. Yang harus diributin itu ketika Israel sedang membantai Gaza, menghantam, membombardir Gaza. Tahu-tahu ada pemimpin-pemimpin negara Arab yang mesra-mesraan dengan Donald Trump, dengan Presiden Amerika, bahkan memberikan investasi ribuan triliun. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mesti diributin, ngapa serangan Iran? Yang harus diributin itu ketika Israel sedang membantai Gaza, menghantam, membombardir Gaza. Tahu-tahu ada pemimpin-pemimpin negara Arab yang mesra-mesraan dengan Donald Trump, dengan Presiden Amerika, bahkan memberikan investasi ribuan triliun. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mesti diributin, ngapa serangan Iran ke Israel yang diributin? Yang udah jelas-jelas hal tersebut merugikan Israel, merugikan musuh Islam. Ayo dong cerdas, fokus kita bela Gaza, fokus kita lawan Israel. Dengan apapun cara, yang bisa dengan doa, yang bisa dengan donasi, yang bisa dengan boikot, yang bisa dengan media, yang bisa dengan tenaganya, yang nggak bisa dengan apa-apa, diam. Jangan sampai perkataan Anda, perbuatan Anda malah membantu Israel, musuh Gaza, musuh umat Islam.